unit bergerak masuk sektor aman. Jangan bergerak. Kalian sudah terkepung. Aduh, bagaimana ini? Kita ketahuan. Dari mana asal bahan bakar ini? Siapa atasanmu? Saya tidak tahu apa-apa, Pak. Saya hanya disuruh. Integritas melindungi keadilan. Ketika kebocoran berakhir, kemakmuran dimulai. Pastikan semua kendaraan dilayani sesuai antrean dan tidak ada penimbunan. Namanya siapa, Bang? Namanya Ingga. Enggak. Profesinya sehari-hari sebagai Paling ngojek online sih. bukannya. Driver Gojek. Abang BBM-nya apa, Bang, sekarang? Kalau saya tadinya Pertamax, sekarang jadi Pertalite BBM-nya. Menurut Abang, BBM subsidi sekarang nih udah tepat sasaran belum sih, Bang? Kalau dibilang tepat sasaran sih belum juga sih, belum tentu tepat sasaran karena masih banyak yang nimbun-nimbun. Pasir kali nimbun. Pernah antri panjang atau sulit dapat BBM subsidi nggak, Bang? Kalau antri panjang sih sering. Cuman kalau sulit belum terlalu langka jadi. Kalau BBM subsidi yang harusnya buat rakyat malah diselewengkan mafia, ini menurut Abang siapa yang paling dirugikan? Yang dulu kan ya rakyat lah. Yang ngantri yang harusnya prioritaskan. Kalau kerugian negara sampai triliunan rupiah, menurut Abang dampaknya ke kehidupan sehari-hari apa, Bang? Sembakonya susah jadinya. Makin mahal harga-harga sembako. Dengerin. Menurut Abang nih, hukuman yang pantas untuk mafia BBM subsidi ini apa, Bang? Pantas sih hukuman mati sih kalau saya sih. Pasti aja loh. Kalau bisa hukuman mati karena BBM-nya. Ada otomatis. Menurut Abang nih, BBM subsidi sekarang nih udah tepat sasaran belum sih? Kalau bagi saya sih belum sih, Bang. Belum. Ya. Pernah nggak antri panjang atau sulit dapetin BBM subsidi gitu? Oh, kalau itu pernah, Bang. Pernah. Sering terjadi tuh, Bang. Kalau BBM subsidi yang mestinya tuh untuk rakyat tapi malah diselewengkan mafia, menurut Abang nih siapa yang paling dirugiin sih? Masyarakat sih, Bang. Masyarakat. Iya, Bang, bener. Karena masyarakat itu kesulitan untuk mencari BBM, Bang. Kalau kerugian negara sampai triliunan rupiah, menurut Abang dampak ke kehidupan sehari-hari apa, Bang? Palingan kita nyari apa ya namanya, keuangan sehari-harinya sih, Bang, jadi repot, Bang. Selamat siang para pemirsa podcast Gelar Kasus pada hari ini. Telah hadir di studio kami pada hari ini seorang tamu yang sudah cukup dikenal di dunia pertambangan mineral dan batu bara serta migas. Bapak Komaydi Notonegoro sebagai pengamat energi. Hari-hari ini kita melihat bagaimana perhatian pemerintah begitu besar untuk membantu masyarakat yang ekonomi kecil dengan berbagai subsidi di bidang minyak dan gas bumi. Tapi ternyata di dalam perjalanan niat baik pemerintah ini terdapat banyak sekali praktek-praktek di mana uang negara yang dipakai untuk mensubsidi ini ternyata disalahgunakan oleh para pemain di lapangan antara pensuplai minyak, gas, dan yang pedagang perantara, sehingga yang sebenarnya nilai-nilai keekonomisan yang harusnya dinikmati oleh rakyat itu menjadi mahal karena yang disubsidi itu akhirnya dikonversi menjadi minyak dan gas yang tidak disubsidi dan harga mahal. Nah, terhadap fenomena ini pada hari ini kami mengundang Mas Komedi untuk memberikan perspektif bagaimana sebenarnya anatomi kebijakan pemerintah ini dari perspektif beliau sebagai seorang pakar ekonometrik
melihat fenomena ini? Silakan, Mas. Baik, selamat siang. Bahwa kalau subsidi itu ke barang, yang namanya teori harga itu seperti air, Mas. Air itu akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, barang juga sama. Ketika ada subsidi di lapangan, barang harganya berbeda, orang akan mencari ke tempat yang lebih murah. Seperti tadi Mas Alwan sampaikan. Misalkan ada gas subsidi 3 kilo sama 12 kilo. Itu isi di dalamnya kan sama persis, Mas. Hanya tabungnya yang berbeda. Sehingga muncul, katakanlah, terlepas bicara boleh tidak boleh, baik tidak baik, kemudian ada insentif bagi pihak-pihak yang katakanlah ingin mencari keuntungan, itu kemudian melakukan tindak kejahatan, Mas. Memindahkan dari yang 3 kilo ke 5 kilo. 3 kilo itu harga dari government itu per kilonya 4.250 yang ditetapkan, harga eceran tertingginya. Nah, sementara di pasar internasional per kilo hari ini, Mas, dengan harga yang sekarang, Dolar ditentukan sekarang, sekarang, itu udah 18.000 sampai 20.000. wah, berarti subsidinya cukup besar. Besar, besar sekali. 1 kilo itu insentifnya bagi orang-orang yang melakukan tindak kejahatan, berarti kan hampir 20.000 dikurangi 4.250, di atas 15.000, Mas, per kilo. Tinggal mindahkan dari tabung hijau ke tabung 12 kilo, itu tinggal dikalikan, Mas. Nah, ini kan yang saya kira kemudian tujuan dari pemerintah yang sangat baik tadi untuk membantu masyarakat, kemudian tidak dinikmati oleh masyarakat itu sendiri, tetapi dinikmati oleh pihak-pihak yang sengaja mencari keuntungan di tengah sistem yang mungkin perlu dilakukan perbaikan tadi, Mas. Baik, dari berbagai informasi, antara lain informasi yang kami bisa baca dari keterangan Bareskrim, kerugian negara dengan angka yang tidak jelas ini pun sekitar 1,26 triliun merupakan konteks beban APBN. Menurut Mas Komedi, kalau ini berjalan terus seberapa besar dampak kerusakan terhadap perekonomian negara di masa mendatang kalau begitu? Iya, ini kan sebetulnya yang sudah ditemukan, Mas. Tapi potensinya kan jauh lebih besar dari itu. Ini kan sudah real, Teridentifikasi. betul, yang sudah diidentifikasi oleh teman-teman yang bertugas di sana menangani hal itu begitu. Nah, sementara tadi Mas, kalau kita bicara LPG itu konsumsi kita per tahun Mas itu 9 juta metrik ton. Jadi 9 juta ton per tahun. Per tahun. Tadi kita per kilo saja, Sudah begitu beda betul, angkanya. 15 ribuan tadi Mas. Tinggal dikalikan karena itu kan subsidi normalnya itu antara 150 sampai 200 triliun per tahun. Dan itu angka itu kalau lihat fenomena tadi kan anatomi tadi itu bisa saja kemudian tidak sepenuhnya dinikmati oleh targeting dari government atau masyarakat yang semestinya tidak berdaya beli karena kemudian bisa dipotong di tengah jalan tadi Mas begitu. Itu kalau kita bicara LPG. Belum lagi kalau kita bicara BBM. BBM itu volume total Mas di Indonesia itu sekitar 85 juta kiloliter atau 18 miliar liter per tahun konsumsi kita. Nah, kalau kita bicara sekian persennya saja itu ditata, itu betapa penghematannya yang bisa kita realokasikan ke tempat yang lain, begitu Mas. Kita bisa bicara pendidikan gratis, bicara kesehatan gratis, bicara katakanlah infrastruktur publik kita perbaiki, jalan, jembatan. Jadi sebetulnya kalau ditanya terhadap anatomi ekonomi Indonesia, kira-kira impact-nya seperti apa? Kalau ini berlarut-larut, kemudian kita akan tertinggal. Karena kemudian kapasitas kita untuk melakukan pembangunan itu sangat sedikit. Menurut Mas Kumaydi, kemungkinan lubang-lubang yang menimbulkan kerugian daripada eh, keuangan negara tersebut, apa sebenarnya penyebab utama? Apakah mungkin saja aparat penegak hukum maupun aparat-aparat terkait lainnya tidak cukup punya informasi dan data yang memadai tentang supply and demand serupa ini dan potensi kerugian? Apakah seperti itu keadaannya atau bagaimana, Mas Kumaydi? Iya, ada suatu eh, informasi bahwa di industri energi, Mas, terutama di minyak dan gas, ini merupakan industri yang sangat maskulin dalam artian informasinya itu tidak cukup dengan sederhana bisa sampai ke publik. Jangankan sampai ke publik ya, Mas. Jadi ada informasi-informasi yang misalnya kita bicara katakanlah minyak dan gas begitu. Teman-teman Pertamina yang biasa memproduksikan di sektor hulu atau bisa produksi minyak mentah, itu mereka juga tidak cukup paham mengenai industri kilang. Begitu juga teman-teman yang di kilang, itu juga tidak cukup paham bagaimana mengenai distribusinya, kemudian di SPBU-nya begitu. Artinya memang ada informasi yang sifatnya itu cukup berat untuk bisa sampai ke publik. Nah, di tengah informasi yang tidak cukup clear tadi, Mas, ini kemudian memang menjadi lubang-lubang untuk bisa dimanfaatkan. Karena kemudian
masyarakat tidak cukup well educated atau well informasi paling tidak terhadap substansi itu. Sehingga kalau kita tidak paham otomatis kan tidak bisa mengkritisi, Mas. Nah, ini yang saya kira pun terhadap teman-teman yang dikatakanlah aparat keamanan. Karena aparat keamanan kan juga akan meliputi semua sektor. Sementara sektor ini adalah database-nya jangankan sampai ke aparat keamanan. Di lingkup orang yang katakanlah berkarir di situ saja, Mas. Ini pemahamannya juga cukup berat. Ya, sehingga ini perlu disederhanakan. Kalau pemahaman saya perlu ada teman-teman dari kepolisian, dari militer yang kemudian perlu proaktif katakanlah ditempatkan di perusahaan-perusahaan di sektor energi supaya tahu anatominya seperti apa sehingga tindakan preventifnya atau tindakan-tindakan lain yang diperlukan itu akan lebih lengkap lagi begitu, Mas. Kalau seperti itu penjelasan Mas Humaydi, berarti bahwa dalam rangka memitigasi kemungkinan kebocoran keuangan negara yang berpeluang kepada sebuah perbuatan kejahatan dan pelanggaran yang merugikan ini, apakah sistem yang ada di Indonesia atau apakah sumber daya manusia yang ada di Indonesia belum memadai untuk bisa membangun sistem yang memadai sehingga konsep mitigasi dengan dasar based on data, based on sistem bisa terantisipasi dan baik menurut Mas Humaydi? Iya, kalau lihat potensi sumber daya manusia kita, kok saya berkeyakinan sebetulnya secara kapasitas kita punya ya, Mas. Banyak informasi yang menyampaikan bahwa di dalam dunia digital, dalam dunia hacker, di dalam dunia yang lain-lain, masyarakat Indonesia ini banyak yang outstanding begitu ya, Mas. Banyak-banyak contoh yang adik-adik kita katakanlah yang baru ngambil pelajaran ilmu komputer, kemudian mereka bisa menghack perusahaan-perusahaan yang sifatnya internasional, punya daya lapis pengamanan yang cukup, artinya lihat kemampuan itu kok tidak perlu diragukan. Saya justru melihatnya di political will-nya, Mas. Kalau data tadi Mas Alvin menyoroti database-nya kan agak susah, betul. Tapi kalau kita lihat masing-masing lembaga kementerian kan sekarang punya database. Ya. Di pemerintah daerah juga punya database begitu ya. Jadi itu kan tinggal di-join sebetulnya Mas ini. Kebetulan saya cukup lama di Bursa Efek Jakarta pada saat itu Mas. Ternyata mengolah data itu ketika codingnya sudah dipegang begitu, itu kita bisa data mining Mas. Oh, Jadi misalnya kita pingin lihat data saham A begitu. Di tahun sekian, tanggal sekian, jam kesekian, itu harganya berapa? Itu saja bisa dicari, Mas. apakah menurut Mas Humaydi, kalau kita lihat sekarang, hampir setiap instansi berlomba-lomba untuk membangun sistem IT base dan sebagainya. Bisakah ada kemungkinan bahwa antara sistem satu departemen, instansi satu dan yang lain itu tidak terkonek secara baik sehingga on time data yang bisa terintegrasi itu bisa terbaca oleh siapapun pengguna atau pemakai. Apakah seperti itu kemungkinan atau bagaimana? Kemungkinan demikian, Mas. Ini dari pengalaman pribadi ketika ada kerabat yang kehilangan sesuatu, sempat laporan di salah satu kepolisian di wilayah tertentu, Mas. Yang dulu kami berasumsi bahwa karena mungkin kebanyakan nonton film box office gitu ya, Mas. Ber apa ya? Berimajinasi bahwa kepolisian Indonesia itu begitu ada katakanlah sidik jarinya, Mas. Ya. Itu sudah bisa tahu ini dari siapa, terus ID number-nya berapa, personnya siapa itu sudah diketahui. Ternyata tidak seperti yang kami bayangkan. Ternyata harus dibawa ke pusat, prosedural dan lain sebagainya. Comparing lagi. Betul, betul. Nah, sehingga yang harapan seperti itu mestinya kan bisa dilakukan nih, Mas. Ya. Katakanlah kepolisian punya nih di level Polda begitu, harusnya sudah sampai level Polsek di daerah-daerah yang lebih kecil lagi, harusnya punya database yang juga sama begitu ya. Ketika ada katakanlah sidik jari, ini bisa di scanning, oh ini personnya ini begitu. Nah, ini salah satu contoh. Jadi ketika Mas Alwan tanya, apakah ini ada connect atau tidak terkonek satu sama lain, ada kemungkinan besar demikian, Mas. Nah, ini yang saya kira pekerjaan rumah bagi kita untuk menyeragamkan bahwa sistem yang dipakai oleh lembaga kementerian yang satu dengan yang lain itu harusnya seragam sehingga nanti penarikan database-nya itu bisa lebih memudahkan. Adakah lembaga di negeri ini yang bisa mengintegrasikan dan konektivitas itu dia yang mengorganize? Karena kalau kita lihat berbagai instansi departemen itu ada ego sektoral. Dia mau dia punya sistem dengan berbagai supplier dan sebagainya. Sedangkan semuanya itu menggunakan anggaran negara. Kalau ada departemen yang bisa arrange itu menjadi satu sistem yang terstruktur yang baik,
Apakah ada di Indonesia kedua sistem? Iya, kalau kita bicara sistem kan harusnya ada Kobriji ya, Mas. Ya, Semestinya punya kewenangan yang diberikan kewenangan khusus gitu untuk bisa mengintegrasikan itu lintas kementerian lembaga. Karena kan yang berkaitan dengan komunikasi, berkaitan dengan data adalah di kementerian tersebut. Nah, untuk di level yang lebih parsial lagi, masing-masing pihak ada yang namanya kementerian koordinator, Mas. Kalau di ekonomi harusnya di koordinator di Kemenko, nanti kementerian Komdiginya tarik dari Kemenko. Kalau di Kementerian Sosial Politik, kemudian ada koordinasinya sendiri. Jadi koordinator ada server yang besar, kemudian semua data masuk ke sana begitu. Harusnya bisa dilakukan, tergantung political will dari kita kalau semua. kita bilang political will. Sekarang Betul. kan kita lihat ini para menteri, termasuk Menko dan lain ini datangnya dari berbagai partai-partai politik Yes. yang belum tentu begitu dia duduk itu dia punya kompetensi yang memadai tentang sistem yang ada atau yang sudah terpasang. Menurut Mas Maidi, kira-kira kiat-kiat apa ke depan sehingga negara ini dengan pengeluaran yang begitu besar, niat Ingsun untuk membuat masyarakat lebih sejahtera dengan potensi sumber daya alam yang begitu besar, ini kalau terintegrasi kan masyarakat bisa menikmati hasilnya. Tapi Betul. kondisi sekarang kita lihat bahwa tertatih-tatihnya keuangan negara, sedang sistem ini berjalan seperti itu. Apa kira-kira menurut Mas Komedi, bagaimana sebaiknya sistem ini dibangun atau bagaimana sebaiknya eh, pemikiran-pemikiran para pembuat keputusan negara ini harus membuat keputusan yang memadai gitu. Iya, kalau untuk level leader kan memang tidak harus bisa menangani teknisnya ya, Mas. Jadi misalnya level menteri itu kan memang tidak harus paham mengenai bagaimana coding dan lain sebagainya. Tetapi yang diperlukan adalah bagaimana harus berbuat apa itu harus paham begitu. Nah ini yang saya kira terlepas dari partai warnanya berbeda, dari golongan yang berbeda. Saya kira ketika sudah masuk ke dalam suatu kabinet, semua baju tadi kan harusnya lepas ya Mas. Jadi karena kemudian Anda sudah bukan perwakilan dari PDI lagi, bukan perwakilan dari Golkar, bukan perwakilan dari Gerindra atau perwakilan dari Partai Amanat yang lain, tetapi mewakili kepentingan rakyat gitu. Nah, kemudian ketika sudah jadi pemimpin, artinya harus paham mengenai apa yang harus saya lakukan. Kalau saya tidak paham mengenai bahasa coding, ya tentu saya mencari SDM yang Yang paham di situ begitu, Mas. punya kualifikasi. Betul, betul. Nah, ini yang tadi Mas Afwan menyoroti koordinasi lintas sektor di Indonesia itu sangat mahal sekali. Sehingga duduk Kedengarannya mudah bahasanya, betul, betul. Mudah diucapkan, mudah bahasanya, tetapi duduk bareng ini agak sulit. Dan seringkali, Mas, antar lembaga dan kementerian itu punya KPI yang bukan lagi tidak sama, tetapi bisa saja bertolak belakang. Misalnya, antara Kementerian SDM, kalau di dalam urusan produksi minyak, inginnya kasih insentif supaya produksinya naik. nambah, naik. Tapi bagi Kementerian Keuangan berbeda. Kalau insentif saya kasih, target penerimaan APBN saya Turun. nggak tercapai begitu. Dengan Kementerian Lingkungan Hidup juga sama. Nah, kalau mereka meningkatkan baku mutu limbah pertambangan, otomatis kosnya akan nambah. Kalau kosnya nambah, otomatis produksinya nggak bisa ditingkatkan maksimal. Sehingga inilah pentingnya level Menko, Mas. Harus dicari jalan tengahnya atau bila mana perlu dibikinkan KPI bersama. Jadi KPI-nya jangan sektoral, tapi KPI bersama. Di ekonomi maka yang diprioritaskan adalah A begitu. Misalnya ini ada salah satu case di Indramayu, Mas. Ini antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian SDM berkaitan tata guna lahan. Ada pertemuan minyak dan gas yang cukup besar, tetapi berada di lahan pertanian. Pertanian. Sementara di dalam konteks Astacita, ketahanan energi dan ketahanan pangan itu kedudukannya Berjalan setara. setara. Nah, sehingga Menteri Pertanian tidak mau ngalah, Menteri SDM juga tidak mau ngalah. Nah, ini kan harus ada yang menyelesaikan. Untuk hal rupa itu, kalau memang masing-masing kementerian atau pimpinan lembaga itu punya niat yang sama dan baik, mungkin pada tingkat tertentu akan gampang disinkronisasi. Tapi apakah ada kemungkinan masing-masing kementerian punya agenda-agenda terselubung yang punya niat-niat kepentingan yang tidak terbaca oleh publik, tapi dia punya agenda karena keterkaitan dengan pihak-pihak lain? Apakah ada kemungkinan itu? Kemungkinan selalu ada ya Mas, tetapi tentu kita berdoa mudah-mudahan yang ada adalah yang baik begitu ya. Yang namanya politik ekonomi itu kan seperti dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahkan ya Mas. Jadi kadang-kadang politik itu tujuannya adalah untuk mencari ekonomi, ekonomi sendiri adalah tujuannya untuk menata supaya politiknya lebih baik. Jadi sebetulnya memang dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahkan, apalagi di dalam sistem pemilihan langsung seperti yang ada di Indonesia, bukan rahasia umum lagi, Mas. Misalnya kalau
kita mau masuk ke anggota DPR, itu kan yang dibutuhkan sekian miliar misalnya, ada Ya, number tertentu, itu digunakan untuk apa? ya. Untuk kampanye dan lain sebagainya. Nomor piro wani piro. Betul. Dan kemudian kalau itu dikalkulasi, dihitung yang dikeluarkan dengan potensi yang didapatkan selama 5 tahun, tidak cukup logis di dalam konteks hitung-hitungan bisnis. Secara accounting tidak Betul, masuk betul, antara penerimaan dan pengeluaran. betul. Artinya yang sudah dikeluarkan itu sudah tidak memungkinkan lagi untuk ditutup dengan gaji dan tunjangan selama 5 tahun bekerja di situ. Sehingga kalau yang bersangkutan berpikir bisnis, otomatis kan akan berpikir bagaimana ini balik. Bagaimana lubang yang sudah digali bisa Betul, ditutup. ditutup. Sementara dari yang Penghasilan real. legal, betul, yang real itu tidak mungkin bisa menutup. Sehingga kan kemudian ada inisiatif-inisiatif lain yang kemudian bisa saja itu melanggar hukum, Mas. Nah, ini yang saya kira juga autokritik untuk kita semua, termasuk apakah sistem ini akan dipertahankan, karena ini cost politiknya cukup besar, Mas. Sampai di level katakanlah kalau Mas Alfon ke daerah, sekarang pemilihan kepala desa, Mas, lurah saja, Sudah. itu bicaranya bukan hanya juta lagi, bukan ratusan, tapi sudah skala miliar untuk kepala desa, Mas. Berarti kalau sebesar itu sebuah budget yang akan dikeluarkan, dia harus berusaha untuk selama menjabat itu menutupi Betul, dan harus ada untungnya. betul. Nah, Minimal balik modal, minimal, minimal. Mas. Dan Kalau tidak mungkin hanya berpikir minimal. nah kalau seperti begini kira-kira secara aktual praktik bernegara yang ada, bagaimana kita bisa mengharapkan ke depan masyarakat sebagaimana amanat pasal 33 bumi, alam dan isinya dimanfaatkan oleh negara, dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan. Apakah akan tercapai kalau memang para penyelenggara mulai dari tingkat kelurahan sampai di kementerian, mereka pada saat taruh menjadi menteri pun ini ada angka-angka, nilai-nilai. Dari partai pun menjadi anggota dewan pun harus ada nilai dan sebagainya. Kayak apa kira-kira keadaan mendatang nantinya? Iya, ini sebetulnya kalau ditanya siapa yang salah, ini andil dari kita semua ya, Mas. Termasuk saudara-saudara kita yang punya hak untuk memilih kan kadang-kadang juga kalau tidak ada number tertentu juga tidak bersedia. Nomor sepatu istilahnya nggak jadi. Betul. Nah, ini yang saya kira juga harus kita kalibrasi, kita sadarkan bahwa ini tidak baik di dalam jangka panjang karena kos politiknya cukup besar dan sebetulnya yang membayar kan juga mereka-mereka juga, Mas, jadinya. Jadi kalau bernegaranya tidak baik, Mas Alko tadi ceritakan keuangan negaranya katakanlah berat, terus kemudian tarif pajak dinaikkan, yang ujung-ujungnya yang kena kan juga masyarakat juga. Jadi artinya jangan kemudian berpikir jangka pendek, pada saat itu dapat 300-500 ribu, tetapi di dalam jangka panjang kemudian menjadi korban yang berkepanjangan begitu. Nah, ini yang saya kira ini andil jari kita semua. Saya sama Mas Alfon di dalam konteks edukasi publik mungkin ini termasuk amal jariah yang bisa kita lakukan, menyampaikan posisi netral, kita tidak menyampaikan mendiskreditkan pihak-pihak tertentu, tetapi ini memang fakta dan data yang kita alami sehari-hari, Perlu tentu introspeksi bersama. betul untuk introspeksi bersama. Apakah kita yang paling baik? Belum tentu. Mungkin kita juga ikut andil di dalam iklim atau situasi yang ada yang sekarang, tetapi paling tidak kalau kita sama-sama menyadari tidak ada kata terlambat untuk melakukan perbaikan. Mas Komaydi, dari beberapa penelitian ada yang menyatakan bahwa APBN punya sumber pendapatan terbesar itu dari pajak di Yes, atas 50%, 85%. 85%. Betul. Terus pertanyaannya, kalau dari pajak 85%, terus kalau itu sumber daya alam yang digali dan sebagainya, berapa porsi kontribusi sumber daya alam dari berbagai potensi, entah itu emas, perak, minyak, gas, batu bara, apakah cuma sekecil itu, apa belasan persen kontribusi itu? Bagaimana menurut pendapat Mas Komaydi? Iya, kalau di tahun era-era Repelita 1 sampai dengan Repelita yang terakhir itu porsi dari SDM atau sumber SDA dari sumber daya alam itu Mas terhadap penerimaan negara dan hibah pada saat itu average di kisaran 70%. Dengan ekonomi yang tumbuh, terus sistem perpajakan yang mulai tertata, kemudian memang secara porsi adalah pajak yang lebih besar. Tetapi kemudian betul yang Mas Alfon sampaikan, apakah memang sumber daya alam itu jadi sekecil itu kemudian begitu. Ini yang perlu sama-sama kita Coba dalami lebih lanjut. dalami begitu, karena memang kita punya potensi yang cukup besar di dalam berbagai jenis. Kalau kita bicara minyak dan gas, potensinya disampaikan masih ada cukup besar secara geologi begitu ya. Meskipun produksinya cukup dalam beberapa waktu terakhir menurun terus, batu bara kita cukup besar, Nikel, nikel, emas, emas, tembaga kita punya yang luar biasa. Kalaupun secara
penerimaan negara bukan pajak nggak terlalu besar, seharusnya itu bisa mengenerate, Mas. Bisa menggerakkan begitu ya. Karena kan kemudian ketika kita produksi emas, kita melibatkan orang yang di daerah setempat, ada tenaga kerja yang dilibatkan, ada warung-warung yang Multiplier mendukung, ya effect secara betul, ekonomi itu multiplier effect ekonominya yang bergerak. kemudian bergerak begitu. Yang kemudian kan semuanya bayar pajak nih, Mas. Ya. Nah, asalkan hitung-hitungannya sudah sesuai, saya kira tidak jadi masalah. Cuman kan yang jadi pertanyaan publik kan kadang-kadang sederhana. Benarkah potensi emas kita hanya sebesar itu? Atau ada pertanyaan sederhana, sebetulnya kekayaan emas kita ada berapa Berapa ton? sih? Nah, Nah, itu. Ini yang saya kira perlu dijawab oleh ini kita semua. masalah yang sangat menarik karena begini. Kalau kita ingin membangun sebuah gedung, kan kita punya gambar dan ada owner estimate. Ini gedung harga sekian. Jadi kita tawarkan kepada calon eh, kontraktor. Dia akan menawar harga berapa yang mendekati owner estimate kita atau ada untungnya. Sekarang kalau kita menambang di Indonesia, taruhlah potensi batubara, potensi emas. Ada nggak kita punya data terukur seperti ada standar IORC dan sebagainya? Apakah negara menyiapkan data terukur atau negara membiarkan cek kosong, silakan para calon investor, silakan Anda teliti, Anda dapatkan potensi, baru Anda laporkan. Atau bagaimana kira-kira sistem pemanfaatan sumber daya alam sehingga negara berdaulat di sini? Iya, kalau dari Kementerian SDM atau dari Badan Geologi di Kementerian SDM, data itu ada, Mas. Artinya data potensinya masing-masing wilayah ini jumlahnya berapa-berapa, itu ada. Nah, permasalahannya apakah kualitas datanya itu sudah proven atau valid, ini yang menjadi soal lain. Tetapi itu kemudian yang menjadi dasar untuk kalau di migas itu yang menjadi dasar untuk ditawarkan wilayah kerjanya, Mas. Ya. Kemudian nanti mereka akan bidding, akan ngebid untuk menawar, kemudian diputuskan siapa yang menjadi pemenang. Nah, di mineral dan batu bara juga punya data tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan apakah datanya itu valid atau tidak, ini yang soal lain. Karena nuwun sewunya kalau anggaran di Kementerian SDM terutama di Badan Geologi itu kan cukup terbatas dengan sumber daya manusia yang di situ yang dilibatkan untuk melakukan itu juga tidak banyak, sehingga saya kira ini yang perlu menjadi catatan karena kan Mas Apot tadi kasih catatan ya, ini semestinya kalau pasal 33 kan ini punya negara. Ya, dikuasai oleh negara. Betul, minimal kan harusnya ada sertifikatnya. Ya. Kalau ada sertifikatnya mungkin bisa ditaruh di bank gitu kan, Ya. Mas. Kemudian itu bisa untuk mengenerate ekonomi gitu. Dan teori-teori seperti itu kan sebetulnya juga sudah banyak disampaikan oleh beberapa pengamat ekonomi. Kita kan ini punya negara, harusnya kan ada sertifikat yang kemudian bisa diuangkan untuk melakukan pembangunan. Antara sertifikat untuk bisa jadi nilai moneter atau monetasi itu ibarat ayam dan telur. Karena kalau seperti tadi kata Mas Komedi, negara punya keterbatasan. Tapi apakah mungkin negara pakai konsultan apabila nanti ditemukan potensi terukur, misalnya ini nilainya sekian, potensi sekian banyak, taruhlah emas akan 100.000 ton misalnya. 100.000 ton itu nilai kininya berapa sih? Itu menjadi sebuah nilai yang bisa dijadikan surat berharga misalnya. Nah, dari situ nanti baru bayar konsultan dan sebagainya. Kalau kalau seperti sekarang seolah negara cari-cari lalu dapat baru tahu saya punya aset berapa. Apakah ada kemungkinan seperti itu? Iya, di migas sebetulnya sudah dilakukan seperti itu, Mas. Kalau di migas itu sistemnya production sharing Oh, contract. saya paham. Ya, seperti kayak sistem garap sawah gitu, Mas. Jadi artinya kontraktor melakukan eksplorasi, Eksplorasi. dikasih wilayah kerja, katakanlah negara hanya punya data awal, katakanlah, oh ada di sini, tapi adanya berapa, seperti yang Mas Alwan sampaikan tadi, negara belum tahu persis. Nah, kontraktor yang akan melakukan itu keluar biaya, kalau menemukan terus kemudian bisa diproduksikan, itu akan diganti yang sudah keluar. Tapi kalau kemudian mereka keluar katakanlah $1 juta, kemudian hilang, nggak dapat apa-apa, itu menjadi tanggungannya kontraktor. Nah, Oh, di risiko. migas ya betul. Itu seperti kalau di sawah, kalau Mas Alfon katakanlah yang punya sawahnya, saya petani penggarap, maka biaya saya akan dibalikkan oleh Mas Alfon itu melalui padi yang Ya, sudah panen gitu, akan Mas. dipanen dijual. Betul. Tapi kalau kemudian pas mau panen kena banjir atau dimakan tikus, ya Ada kerugian risiko. ada di saya. Mas Oke. Alfon tidak menanggung kerugian. Nah, negara konsepnya juga demikian di dalam migas. Nah, sayangnya ini sistemnya berbeda dengan di mineral dan batu bara, Mas. Oh, Kalau mineral batu bara sistemnya ada yang konsensi, ada yang royalti, tapi kalau di migas production sharing production contract. sharing. Betul. Terhadap berbagai kemungkinan itu dalam banyak
hal para pihak yang memegang perizinan sebagai kadang-kadang terseret dengan kasus karena kerugian keuangan negara. Sedangkan kerugian keuangan negara karena kebijakan yang keliru dan sebagainya ini pun menjadi soal. Karena kadang-kadang sebagai contoh kita lihat di Bangka Belitung kemarin ahli dari IPB bilang sekian triliun dan sebagainya dan ternyata ada ahli lain yang bilang tidak seperti itu kerugian keuangan negara karena kerugian itu tidak boleh dihitung secara kerugian ekologis tapi kerugian real yang nyata berapa. Nah, menurut Mas Humaydi terhadap hal-hal ini sejauh mana kira-kira aparat penegak hukum baik polisi, jaksa maupun hakim memahami bahwa konsep kerugian keuangan negara berkaitan dengan potensi sumber daya alam seperti ini perlu juga kaji dan diteliti lebih lanjut. Iya, ini yang saya kira perlu adanya sinergi dari seluruh stakeholder yang berkepentingan di situ ya Mas. Jadi perlu koordinasi teman-teman di penyidik, di kejaksaan dengan teman-teman di BPK, di BPKP. Kalau di migas ya perlu kolaborasi dengan teman-teman di asosiasi IPA atau kontraktor. Kemudian cara menghitungnya seperti apa ini yang saya kira harus dikalibrasi di ukuran atau frekuensi yang sama ya Mas sehingga tidak kemudian muncul angka-angka yang bagi publik kemudian dipertanyakan Ya, kemarin sekian kok sekarang sekian. beda. Nah, betul karena kan angka ini tergantung asumsi Mas, jadi kalau asumsinya katakanlah rumusnya sama asumsinya berbeda itu kan angkanya sudah yang dihasilkan sudah berbeda nih Mas. Iya, Katakanlah A tambah B, asumsi A Mas Alfon pakai 10, saya pakai 12. Nanti hasil akhirnya sudah berbeda. beda. Padahal rumusnya sama. Apalagi kalau rumusnya berbeda. Nah, ini yang saya kira di dalam konteks penyidikan, di dalam konteks bagaimana menghitung kerugian, bagaimana keuangan negara, ini yang harus disatukan, harus disamakan, termasuk bagaimana kita mendefinisikan yang namanya si miskin, begitu ya. Miskin itu kalau World Bank standarnya apa? Kalau BPS standarnya apa? Kalau pemerintah daerah standarnya apa? Ini kan standarnya harusnya disamakan. Sehingga ketika standarnya sama, maka kebijakan untuk menyelesaikan itu kemudian jadi lebih mudah. Tapi kalau standarnya nggak sama, itu nggak akan selesai, Mas. Karena bisa saja Mas Alfon menganggap itu miskin, saya menganggap enggak kok, biasa cukup begitu. Nah, ini kan yang harus disamakan dulu. Baik, Mas Wilmini. Eh, Beberapa saat yang lalu sejak adanya menjelang Presiden Prabowo itu naik, berbagai fenomena yang terjadi, ada illegal mining dan sebagainya. Dan sehari-hari ini kita masih lihat di samping tambang-tambang yang berizin dan sesuai prosedur di Kalimantan, di Irian, di Sulawesi dan berbagai daerah-daerah yang punya potensi tambang, banyak sekali terjadi penambangan ilegal. Dan tidak tertutup kemungkinan dalam praktek-praktek penambangan ilegal di mana ada modal yang digelontorkan, bukan masyarakat yang hanya masyarakat, tapi ada pemodal. Tapi aparat juga ikut bermain-main untuk menjadi backup atau decking daripada para penambang ilegal. Menurut Mas Komedi, mungkin ada nggak temuan bahwa permainan daripada illegal mining serupa ini di backing oleh aparat ini juga cukup apa hari-hari ini menjadi mengemuka fenomenanya. Iya, kalau ini kan sebetulnya masalah lama yang timbul tenggelam begitu ya, tergantung atensi kita. Di era pemerintahan sebelumnya, di era Pak SBY, itu bahkan sudah ada satgas untuk merapikan kontrak kerjasama itu, Mas. Ya, Dulu ada yang namanya kontrak clean and clear-nya itu belum, bahkan angkanya ratusan begitu, terutama di PKP 2B untuk batu bara, di mineral juga demikian. Saya masih ingat pada saat itu ketua satgasnya adalah Pak Menko-nya yaitu Pak Hatta Rajasa pada saat itu. Dan sampai ke sini kan kemudian ya masih di dalam prakteknya seperti Mas Alvin sampaikan. Karena wilayah kita cukup luas. luas, kemudian juga aparat yang bertugas di sana juga cukup terbatas, itu banyak juga masih ditemukan di lapangan seperti itu. Termasuk ada illegal tapping Mas untuk jalur distribusi minyak begitu. Ya. Karena minyak itu kan produksinya katakanlah di titik tertentu penampungannya cukup jauh, bahkan ratusan kilometer Mas. Nah, kalau di tengah jalan itu dibocor. Bocor, Nah, kencing. betul, itu yang terjadi di lapangan banyak disampaikan seperti itu dan teman-teman kepolisian saya kira di dalam beberapa kesempatan juga mengekspos itu kalau dihitung kerugian negaranya juga sudah cukup besar, betul. Oke, Mas Komedi, sebagai closing statement, mungkin Baik. menghadapi berbagai fenomena yang ada, di mana keuangan negara bocor, masyarakat yang perlu disubsidi tidak mendapatkan manfaat optimal. Kira-kira apa sebagai closing statement dari Mas Komedi sebagai pengamat eh,
kebijakan hal seperti ini? Apa yang Iya, kata kuncinya sebetulnya awareness, kesadaran bersama bahwa negara ini milik kita bersama. Saya kira teman-teman di aparat keamanan sudah melakukan sesuatu yang cukup maksimal karena sudah temuan-temuan juga sudah banyak. Tetapi kita juga sama-sama paham bahwa jumlah aparatur kan juga terbatas ya Mas. Tupoksinya juga cukup banyak. Saya kira kalau kita bicara teman-teman kepolisian, tugasnya bukan hanya ngawasin orang di pertambangan, tapi juga jaga lalu lintas, terus tugas di tempat-tempat yang lain. Jadi saya kira masyarakat perlu kesadaran bersama. Ya ini tugas kita bersama. Kalau ada penyelewengan di kanan kiri kita, kita semua, paling tidak kita harus berani untuk speak up. Ya, Kalau kita nggak berani speak up, minimal kita mendoakan mudah-mudahan itu tidak lebih baik? Iya lebih baik lagi begitu Mas. Karena kadang-kadang kita sungkan, kita tahu ini teman sendiri, kita tahu ini kerabat, tapi kita nggak ngomong, padahal kita tahu itu salah. Nah ini yang saya kira harus sama-sama diperbaiki dari sekarang, karena tujuannya kan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau kita yang di perkotaan ini sudah menikmati energi yang luar biasa, kita bangun tidur mau beli bensin ada dan sebagainya. Bayangkan Mas di daerah perbatasan, karena wah, di daerah Sebate, di daerah katakanlah Puncak Jayawijaya dan lain-lain, itu mereka luar biasa untuk mendapatkan akses itu kadang-kadang berkah yang luar biasa bagi mereka. Sementara bagi kita ini kan seolah-olah hal yang biasanya. Kita perlu ingat itu bahwa banyak saudara-saudara kita di dalam konteks keadilan sosial itu sampai sejauh ini mungkin setelah sekian puluh tahun merdeka mungkin mereka secara real belum merdeka secara sesungguhnya Mas karena akses energinya masih terbatas, pendidikannya juga masih terbatas dan sementara kita punya anggaran yang cukup besar yang kemudian dinikmati oleh pihak-pihak yang semestinya tidak berhak untuk menikmati itu dengan cara-cara yang juga melalui tindak kejahatan. Saya kira ini yang Cara-cara melanggar hukum. betul. Nah, ini yang saya kira perlu proaktif, perlu peran serta dari kita semua, Mas. Ya, katakanlah ibu-ibu, bapak-bapak, saudara mahasiswa dan siapapun itu punya tugas untuk sama-sama ayo kita menuju atau mengingatkan dalam kebaikan. Baik, terima kasih atas semua pencerahan dari Mas Komedi. Untuk pemirsa yang masih mengikuti acara ini, mari kita bangun kesadaran bersama bahwa negeri ini akan jatuh atau bangun karena kebersamaan kita saling menopang. Jadi apabila melihat ada penyimpangan, jangan segan-segan untuk menyampaikan dan jangan juga kita apatis membiarkan penyimpangan ataupun pelanggaran ini berlanjut karena pada akhirnya kesejahteraan masyarakat yang diperjuangkan dengan pengorbanan dari negara, menggelontorkan berbagai dana dan subsidi tidak sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, tapi dimakan ataupun dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencari kesempatan dalam kesempitan. Dan akhirnya masyarakat akan tidak puas terhadap kebijakan pemerintah, dan pemerintah sudah cukup berusaha untuk menangani. Terima kasih untuk semua perhatian dan semoga bisa memberi pencerahan kepada masyarakat untuk bagaimana bersikap ke depan. Terima kasih, Mas Komedi. Terima kasih, Mas Alwan.